Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya. Semoga ada yang menjawab. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada beberapa yang on cam ternyata ya. Baik, sebentar. Saya pikir semuanya bakal off cam. Hari ini mahasiswanya banyak ya. Memang kelas ini besar. Sebentar. Rabu. Yang mau ikutan sama saya, nemenin saya biar nggak sendirian pakai virtual background ini boleh ikutan ya. Saya share di grup. Jam 1 habis makan siang, ngantuk mungkin karena saya juga sedikit ngantuk ya, baru beres makan. Jadi ini hanya cara-cara supaya semangat aja. Ya, mungkin selama ini nggak pernah pakai virtual background. Shiba pakai kacamata ya. Shiba Inu pakai kacamata. Oke, silakan teman-teman yang mau ikut. Ya, ada beberapa yang ikut. Oke, makasih banyak ya teman-teman. Jadi mungkin ini pertama kali ya kita ketemu di mata kuliah ini. Terus di kelas ini ya Zoom sama saya bebas pakai reactions, nulis di chat, asbun. Saya akan merasa kelasnya lebih hidup kalau kalian ikut ya, ikut berinteraksi. Mungkin kalau mau on mic takut mengganggu, takut memotong, nah tulislah di chat ya. Dan memang kegiatan hari ini, kuliah hari ini insya Allah ya akan ada bagian-bagian yang dimana saya menunggu chat kalian ya, menunggu jawaban atau reaksi kalian seperti itu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anissa, ya udah lihat lah ya nama panjang saya Anissa Utami Seminar, biasa dipanggil Anissa. Dulu waktu saya awal-awal ngajar hanya menjadi asisten, itu dipanggilnya selalu Mbak gitu ya. Terus tiba-tiba sekarang jadi dosen dipanggilnya Ibu gitu ya. Jadi saya terbiasa dipanggil Mbak, Ibu, itu terserah teman-teman. Mungkin kalau Mbak pas kalian ngeh ya, oh ternyata Bu Anissa tuh angkatan segini, ternyata nggak cocok kayaknya saya manggil Mbak ya, itu juga terserah kalian. Saya nggak punya masalah ya dipanggil Mbak atau Ibu. Kalau itu bisa membuat kita lebih akrab, kenapa tidak begitu ya? Kalau panggil Mbak jadi terasa lebih akrab, silakan saja ya. Kemudian apalagi ya sebelum kita mulai, tapi ini mahasiswanya hampir 80 ya ternyata, jadi sulit kalau mau satu-satu dengar suara kalian, sulit ya, waktunya nanti keburu habis, malah nanti ditegor ya, Mbak Anissa kok kerjaannya bukan yang ngajar tapi malah ngobrol sama mahasiswa ya, takutnya malah ditegur seperti itu. Oke, jadi saya mungkin karena ini pertama kali kalian ketemu, dan ini kayaknya nggak semuanya dari Departemen SKPM kayaknya ya. C itu setahu saya, tunggu bentar, C itu setahu saya FPIK bukan? Iya, Bu. Oke, baiklah. Ya, jadi dari FPIK nggak pernah, kita sebelumnya mungkin tidak pernah tahu satu sama lain. Ya, saya dulu bukan anak IPB. Saya S1-nya dulu tidak di IPB, tidak di jurusan komunikasi pula. Saya dulu S1-nya di Unpad, di hubungan internasional. Ya, terus nggak tahu apa ya rencana Allah yang begitu unpredictable. Tahu-tahu saya jadi dosen di jurusan komunikasi di IPB yang dulu saya menghindar untuk masuk IPB ya. Ternyata ujung-ujungnya saya masuk ke IPB juga dulu ya. Udah dari berapa tahun yang lalu itu saya memilih S1 gitu ya. Udah nggak mau milih IPB, ujung-ujungnya nyampe IPB juga gitu. Mungkin ada teman-teman ya, saya dulu juga mahasiswa, saya dulu juga mengalami kebingungan memilih universitas. Mungkin teman-teman semua ada yang kayak, aduh aku sebenarnya nggak pengen masuk FPIK IPB misalnya begitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti di masa depan ya, tanpa kalian sadari gitu, kalian akan menemukan kesenangan, merasakan kenikmatan semua jalan hidup yang tidak selamanya sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, kita mulai ya, jangan kelamaan nih, nanti saya keasikan cerita. Kita akan mulai kuliah, dan mohon ya tadi kalau ada asbun di chat silakan. Saya share screen dulu. Oke, jadi kuliah kita hari ini itu tentang
pesan verbal dan non-verbal. Ini jelas ya, share screen saya jelas? Boleh kasih Jelas, Ibu. jelas, Jelas, Ibu. reaction apa jempol atau apa ya, boleh ya. Oke. Sebentar. Nah, kuliah di pesan verbal dan pesan non-verbal ya. Pertama, apa sih itu pesan? Ya, pesan itu adalah katanya nih, bahasanya nggak tahu, mudah tidak dipahami oleh kalian ya, sekumpulan lambang komunikasi yang memiliki makna dan kegunaan dalam menyampaikan suatu ide gagasan kepada pihak lain ya. Jadi pesan itu saya sedang berbicara, apa yang saya bicarakan adalah pesan. Huruf yang terlihat di layar itu adalah pesan juga ya. Pergerakan tangan saya juga adalah sebuah pesan. Virtual background saya adalah sebuah pesan ya. Nama saya tertulis di situ Anissa Utami Seminar di Zoom, itu juga adalah sebuah pesan ya. Jadi semua lambang komunikasi, entah itu sesuatu yang abstrak ya, misalnya hanya gambar nih, misalnya seperti Shiba Inu, kenapa Bu Anissa milihnya Shiba Inu gitu ya? Kenapa milihnya gambar anjing pakai kacamata? Itu juga adalah sebuah pesan ya. Jadi semua lambang, baik yang kita tentukan apa itu artinya, baik yang nggak tahu artinya apa, tidak semua orang tahu, itu adalah namanya pesan ya. Lanjut. Nah, ternyata ya, kan mungkin kalian sering dengar kata verbal dan non-verbal. Kalau verbal itu tulisan, kalau non-verbal tidak dalam bentuk tulisan, misalnya suara seperti itu. Nah, tapi ternyata ada pembagiannya lagi ya. Verbal dan non-verbal juga ada yang vokal dan non-vokal. Ya. Nah, verbal, nah di sini ya kita lihat ya, di sini ada verbal vokal. Verbal yang vokal adalah saya sedang berbicara, contohnya. Ya, saya berbicara, kalian dengar melalui indera telinga kalian, maka itu adalah verbal vokal. Tapi ketika dia adalah sebuah verbal yang non vokal, maka ini adalah tulisan PPT saya contohnya. Ya. Ada tulisan. Tapi tidak kita tangkap dengan indera telinga kita, tidak dengan indera pendengar kita. Ada yang namanya indera di sini disebut-sebut terus sama saya namanya. Nah, itu ada perbedaan ya, verbal vokal, ada juga non-verbal, non-vokal gitu ya. Jadi pembagiannya tidak berhenti di verbal dan non-verbal saja ya. Termasuk misalnya emoji ya, kalian sekarang hampir semua kegiatan itu melalui WA, melalui Line mungkin, atau melalui Instagram ngobrol sama teman, sering pakai emoji. Nah, itu juga adalah verbal non-vokal, karena tidak disuarakan ya. Kita menangkapnya tidak menggunakan telinga kita. Nah, kalau non-verbal seperti apa? Non-verbal yang vokal. Non-verbal yang vokal contohnya ya, ini bahasanya mungkin sulit, para bahasa, mungkin kalian nggak sering dengar. Tapi intinya non-verbal vokal itu adalah ya penekanan pada irama. Misal, banyak yang bilang kalau saya tuh ngomongnya kecepatan atau suara saya terlalu besar, misalnya begitu. Itu adalah para bahasa ya yang mempengaruhi orang menangkap pesan dari kita. Mungkin bagi kalian, Mbak Nisa mau ngomongnya kecepatan jadi aku nggak ngerti. Nah, itu adalah salah satu bukti non verbal yang vokal ya. Contoh non verbal yang vokal. Lalu ada juga non verbal non vokal. Non verbal non vokal adalah ya, berarti non verbal non vokal tidak ditulis, tidak dibicarakan ya, tidak disuarakan dan juga tidak ditulis. Nah, apa itu gitu ya? Apa itu? Pertama bahasa tubuh ya, atau ekspresi ya, ataupun baju kita, cara kita berpakaian, cara misalnya contoh kayak misalnya kalau ketemu teman, lu lagi ada masalah ya, mungkin kelihatan mukanya ngantuk atau mukanya nggak rapi gitu ya. Nah, itu salah satu tanda nonverbal non-vokal. Dia tidak dalam bentuk simbol, tidak dalam bentuk suara, tapi kita bisa menarik makna dari hal tersebut ya, dari ekspresi, entah dari apa yang kita pakai ya. Dan satu lagi, kalau dalam bentuk tulisan juga ada nonverbal non-vokal. Kalian nggak suka ngelihat teman yang tipu mulu nulisnya, atau bikin poster tapi posisinya nggak benar gitu ya, posisinya tumpuk-tumpuk gitu, terus ada yang backgroundnya warna hitam tapi tulisannya nggak kontras jadi nggak kelihatan. Nah, itu juga sebenarnya adalah masalah dari nonverbal non-vokal ya. Jadi
ini kan sebenarnya hal yang hari-hari kalian temukan, tapi nggak pernah kalian bilang, wah ini masalah nonverbal, non-vokal gitu. Enggak kan, nggak kayak gitu kalian ngomonginnya. Ini menurut gua posternya harusnya warnanya begini, posisinya di sini, layoutnya mestinya seperti ini. Kalian paling bicarakannya seperti itu ya. Nah, tapi dengan belajar komunikasi, kalian tahu bahwa ada hal-hal yang memang harus diperhatikan supaya pesannya itu keterima dengan baik ya, diterima dengan baik. Teman-teman, kalau saya ngomong terlalu cepat, tolong diingetin ya, tolong diingetin. Jadi kita belajar verbal non-verbal itu gunanya untuk mengetahui, oke, saat kita lagi ngomong, saat kita lagi bikin pesan, saat kita menulis, saat bikin PPT ya, itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan supaya pesan yang kita maksud itu beneran diterima sesuai dengan penerimanya ya, dengan apa namanya, kan ada source, ada ya itulah penerima ya, penerima, ada sumber dan ada penerima gitu. Ada komunikator dan komunikan ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ayo teman-teman tulis di chat ya. Anggap yang warna ungu itu nomor 1, yang tengah nomor 2, yang terakhir yang paling kanan itu adalah nomor 3. Tuliskan termasuk pesan apakah gambar di bawah ini. Ayo, saya tunggu. Mestinya tidak sulit. Ayo. Saya hitung. 1, 2, mana kok belum ada yang ngechat? Oke, sudah ada yang masuk. Oke ya, baik. Terima kasih teman-teman ya. Ada yang jawab cinta nih, Asbun kali. Nggak apa-apa ya. Asbun juga menghidupkan suasana kelas ini ya, biar hidup. Baik, oke ya. Jadi yang pertama itu adalah verbal non vokal, apapun jawabannya teman-teman ya. Verbal, terima kasih sudah ikutan menjawab ya. Yang pertama adalah verbal non vokal, yang kedua juga verbal non vokal ya. Dan yang ketiga juga sebenarnya verbal non vokal. Ada yang nggak setuju? Ada yang oke, ada yang bilang non verbal. Non verbal kayaknya semuanya ada ada lambang yang kita sepakati kan, nggak ada gestur atau apa. Oh mungkin yang poster terakhir ini ya, tapi sebenarnya kan gesturnya hanya memperlihatkan dia sedang protes ya. Bisa berarti ya, yang paling terakhir ini gestur dia kan sedang kelihatan ya dari fotonya, makna dari fotonya ya, lagi di mana banyak orang dan dia lagi pegang apa ini karton begitu ya, sebenarnya kardus gitu ya. Nah itu boleh disebut sebagai non verbal ya, karena ada makna di foto itu. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kenapa harus tahu ya? Kenapa harus tahu ada verbal dan non verbal, ada vokal dan non vokal? Karena supaya kita tahu bahwa ketika kita membuat pesan, ketika kita menyusun pesan, nih misalnya kalian atau nih kalau misalnya anak-anak FPIK misalnya sering ketemu mungkin pelaku usaha perikanan atau ketemu nelayan misal gitu ya. Kalian harus tahu bahwa ketika mau berbicara itu kalian bisa mengkombinasikan pesan verbal dan non verbal ya, bisa saling menggantikan, saling melengkapi, saling menegaskan atau saling kontradiktif. Misal begini, kalian pengen meyakinkan seorang nelayan atau seorang pelaku usaha perikanan misal bahwa teknologi kalian tuh bisa dipakai loh gitu. Tapi ternyata tubuh kalian tuh yang kayak, ayo Bapak Ibu, ini teknologi dari kami, atau gagap berbicaranya ya. Nah itu berarti pesannya saling kontradiktif ya. Kamu lagi ingin menyemangati seseorang, meyakinkan seseorang, tapi tubuhmu, gesturmu tidak seperti orang yang yakin gitu ya. Nah itulah mengapa kita jadi harus aware ya, harus sadar bahwa pesan verbal dan non-verbal, vokal dan non-vokal harus diperhatiin. Jadi kalau mau ketemu orang ya harus persiapan dulu. Kalau saling melengkapi, berarti kalau misalnya ingin dekat sama nelayan, halo Pak, kenalin nama saya ini, terus sambil kayak apa namanya, gestur tubuhnya itu kayak deket, nggak malu-malu gitu ya, kelihatan kalau mau akrab.
Nah, itu berarti saling melengkapi pembicaraan dan nonverbalnya, verbal dan nonverbalnya saling melengkapi ya. Kalau saling menggantikan ya berarti itu apa namanya? Keduanya memiliki arti yang sama ya, mirip-mirip saling melengkapi ya, saling menegaskan juga sebenarnya mirip juga dengan saling melengkapi. Jadi ketika kita memikirkan bahwa pas kita berbicara gestur kita pun harus sama, nah itulah kita akan semakin mendekati komunikasi yang efektif gitu ya. Pesan kita mungkin akan semakin to the point ya. Oh, ini maksudnya dia. Oh, anak ini tuh pengen deket sama saya. Karena kita mengkombinasikan simbol verbal dan non verbal. Kalau ada vokal berarti vokal dan non vokal pun kita kita bikin sinkron ya biar orang ngerti gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau contoh dari pesan verbal itu adalah bahasa, ya. Contoh dari pesan verbal adalah bahasa, dan di sini dikasih taunya bahwa bahasa adalah institusi sosial. Apa itu institusi sosial gitu ya? Kenapa kok tiba-tiba bahasa? Udahlah, kita udah tahu, sama-sama tahu bahasa kita gunakan sehari-hari. Kalau ada bahasa lain kita pelajari dengan les begitu ya. Nah, tapi ternyata bahasa itu ya menurut pandangan pandangan akademisi begitu ya, adalah sebuah institusi sosial yang dirancang, dimodifikasi dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kultur atau subkultur yang terus-menerus berubah. Ini saya kasih lihat di sini ada video perempuan menggunakan bahasa isyarat ya. Jadi bahasa itu sebenarnya dibangun ya, disebut institusi sosial karena dia di dalam bangunan bahasa itu dia ada makna-makna sosial di dalamnya. Ada orang tidak bisa berbicara, bagaimana lalu dia akan berkomunikasi? Maka dibuatlah bahasa isyarat. Ada sekelompok orang tinggal di suatu wilayah ya, ada orang Sunda, ada orang Jawa yang punya budaya masing-masing, punya sejarah masing-masing, maka dibuatlah kesepakatan, oh bahasa Sunda itu seperti ini, bahasa Jawa seperti itu. Makna dari institusi sosial. Bahwa bahasa itu sebenarnya dibangun dari kehidupan sosial manusia dan akan terus berubah. Mungkin dulu cuma ada kata aku, kamu, saya, dan Anda. Sekarang ada gue, elu. Atau kalau misalnya di bahasa Sunda, mungkin dulu awal-awal nggak ada aing misalnya gitu ya. Nggak tahu di sini ada orang Sunda atau enggak ya. Terus berubah, terus kayak apa? Saya dulu waktu pertama kali dekat dengan mahasiswa ada yang ngomong, saya mah sabep apaan sabep, taunya bebas. Jadi bahasa itu terus berkembang karena mengikuti kehidupan sosial, itu maknanya ya. Nah, di sini ada 4 teori dasar komunikasi verbal ya. Yang pertama ada nature approach ya, kemampuan berbahasa itu dianggap sebagai bawaan ilmiah. Apakah semua bahasa itu alamiah? Nah, makanya di sini ada contoh ya. Bagi penduduk Indonesia yang mudah mereka berbahasa Indonesia karena secara alami orang-orang yang ada di sekitarnya sudah berbahasa seperti itu, maka saya bisa ikuti secara alamiah. Kita belajar bahasa Indonesia apakah sambil belajar grammarnya, ya, tata bahasanya apa kita pelajari? Kan tidak. Kita hanya belajar dari mendengar sekitar, terus baru pas masuk sekolah dibenerin gitu kan cara berbahasanya, cara berbicaranya, gitu ya. Yang kedua ada nurture approach. Nah, nurture itu kan artinya dipiara, apa sih dipiara? Ya, dipelihara gitu ya, nurture itu. Nah, jadi kemampuan berbahasa itu dianggap adalah proses belajar dalam situasi sosial dan kultural. Nah, ini berhubungan kayak tadi ya, kalau orang yang bukan dari Indonesia ya berarti dia belajar bahasa Indonesia, dia harus memahami, harus mempelajari dulu bahasanya secara formal. Udah gitu kan untuk dia benar-benar paham konteks dari bahasa ya, kalau kita belajar dari bahasa ternyata ada hal-hal yang kontekstual yang sangat berhubungan dengan budaya negara tersebut ya, seperti di bahasa Prancis, bahasa Jerman, itu hampir semua benda ada jenis kelaminnya gitu ya, ada gendernya ya. Kalau meja itu dipakai kata pakai proposisinya yang perempuan apa yang laki-laki ya. Prancis juga seperti itu. Nah, itu ketika kita belajar bahasa, udah mah harus ngerti tata bahasanya, kita juga harus ngerti budaya dari bahasa tersebut ya, di mana bahasa tersebut lahir atau muncul ya. Itu baru dua, nature dan nurture ya.
Yang ketiga adalah general semantics ya. Jadi general semantics itu adalah bahasa itu, asumsinya bahasa bisa terus berubah maknanya berdasarkan persepsi. Jadi bahasa itu satu bahasa atau satu kata itu tidak selalu maknanya itu statis. Bisa jadi dia kapan-kapan berubah sesuai dengan perubahan persepsi manusia. Misalnya contoh, pelangi ya. Dulu maknanya ya fenomena alam yang muncul setelah hujan. Sekarang kalau ada lambang pelangi aja, suka ada yang ngomong ini adalah representasi kaum LGBT ya. Anak saya lagi nonton Little Pony, mungkin kalian ada yang tahu ya Little Pony. Ada pelangi terus gitu kan. Hati-hati tuh, pelangi melulu tuh pelangi kan tandanya. Nah, itu berarti bahasa atau kata ya itu memiliki makna yang bermacam-macam, dia nggak statis. Begitu ya, itu salah satu contohnya. Yang kedua adalah yang terakhir, maaf, keempat ya, konstruktivisme. Bahasa itu dibentuk atau dibangun untuk memunculkan makna atau kesan tertentu. Ya, jadi kadang kita merasa ada kata-kata yang kayak terlalu formal, lu ngomong sama gue kok gitu banget sih. Nah ya, jadi akhirnya dibikin ada yaitu ya sama teman gue lu, kalau sama pacar aku kamu, katanya biar lebih romantis gitu ya. Ya saya juga nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Itulah kehidupan manusia. Dan kenapa disebutnya konstruktivisme? Karena yang membangun bahasa itu adalah kita sendiri, manusia. Ya, semua dengan dinamika kehidupannya dia berhasil mengembangkan sebuah ini. Nah, sekarang tulis lagi di chat, yuk. Apa makna dari emoji di bawah ini? Silakan ditulis di chatnya nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Ya. Silakan ditunggu di chat. Oke, nah ini ya hanya dari beberapa pesan yang sudah sudah menjawab ya, ternyata maknanya berbeda-beda ya, padahal ya emoji ini kita pakai sehari-hari, berarti bisa jadi ada orang yang akan memaknainya berbeda dengan apa yang kalian maksud gitu ya. Yang kayak gini katanya sedikit ya, kecil sedikit, terus ada yang bilang atau cubit ya. Oke, gitu ya. Terus yang gampang kok, kecil gitu ya maksudnya kali ya, gampang kok maksudnya kecil gitu. Oke ya. Terus yang kedua ini ada yang bilang chat sama dosen ya. Jadi itu hanya dipakai kalau chat sama dosen ya. Iya. Yang bilang maaf. Nah, ini kemarin saya sempat nih share di IG ya, karena ada yang bilang kalau sebenarnya simbol ini kalau maknanya itu ternyata dua orang bertepuk tangan gitu kan, tapi kita banyak yang memaknainya ini memohon gitu kan, kayak please gitu kan. Yang kita pakai ke atasan biasanya, ke atasan atau senior atau orang yang kita punya rasa sungkan begitu ya. Oke, ini banyak yang punya makna berbeda hanya dari lambang seperti ini ya. Yang terakhir saya juga ya, ini ada orang yang bilang senyum, ada yang bilang senyum palsu ya. Ada yang bilang terpaksa tersenyum. Oke. Ya, itu bagi saya juga seperti itu senyum yang kayak kurang tulus gitu, kayak iya deh tapi sambil di belakangnya sambil apa sih gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Nah, ternyata di dalam bahasa ya, kita mungkin berpikir bahwa kata-kata itu tadi ya udah maknanya macam-macam, tapi juga kadang ada suasana yang kadang kita nggak tahu kalau nggak dikasih tahu ya, atau kita tahu maka akhirnya kita nggak pakai kata-kata itu. Nah, ada dua dimensi. Pertama adalah tabu dan eufemisme ya, tabu lawannya eufemisme ya. Jadi karena itu tabu maka kita berusaha membuat makna dari kata tersebut tidak terlalu vulgar ya, tidak terlalu kasar begitu ya. Jadi biasanya tabu itu karena ada rasa takut, ada rasa sungkan ya, juga ada rasa tabu yang berasal dari sisi moral atau etika. Misal ya, dulu kita mungkin tidak terlalu terkenal dengan kata penyandang disabilitas, kita dulu bilangnya tuli, buta gitu ya. Nah, tapi sekarang dengan orang semakin punya pengetahuan ya, banyak pengetahuan terus berkembang, akhirnya dikasih tahu bahwa itu kata-kata yang kurang baik. Sebutlah dengan penyandang disabilitas ya, seperti itu.
Lalu ada juga dimensi sosialnya yaitu rasisme dan seksisme. Ada istilah-istilah ya yang bisa menghina kelompok minoritas dan biasanya yang memang melakukan adalah kelompok mayoritas ke kelompok minoritas. Satu lagi seksisme ya. Jadi ada dua, tabu dan eufemisme, lalu rasisme dan seksisme. Menurut saya kalian bisa paham lah ya perubahan apa makna-makna dari dimensi sosial ini. Kalau rasis mungkin sebenarnya misalnya biasanya kalau politik ya terus ngomongin agama gitu, terus dia ngomongin dia itu suatu tertentu ya, berarti dia sedang rasis terhadap agama tertentu misal begitu ya. Kalau seksisme tentu itu banyak lah ya, kalau kalian cari di Google itu banyak sekali contoh-contoh itu. Oke, nah nih ada lagi, ayo di chat dijawab. Adakah konteks tabu atau eufemisme dalam percakapan di samping ini? Ayo. Tinggal jawab aja ada atau tidak, ya kan? Terus nanti tinggal saya pilih nih beberapa yang jawab akan saya tanyakan. Oke, yuk saya tunggu sampai detik ke berapa? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tadi saya ngelihat nama Samuel Wisely. Samuel, bacanya begitu nggak? Samuel, kamu bisa open mic? Bisa dinyalain mic-nya? Halo Ibu. Oke, Samuel boleh cerita di mana kamu bisa bilang itu ada tabu atau eufemisme? Kalau menurut saya ini kan berarti dalam konteksnya mungkin ibunya itu ibu dosen kan ya Bu. Kalau misalnya untuk yang digambar sebelah kiri itu kayak rasanya di kalangan mahasiswa agak tabu kalau misalnya terlalu bisa dibilang frontal dengan pesan yang ingin disampaikan. Jadi biasanya teman-teman mahasiswa termasuk saya mungkin memodifikasi maksud pesannya itu menggunakan yang ada di gambar sebelah kanan. Oke, terima kasih Samuel ya. Terima kasih Samuel udah menyalakan mic-nya, dan ada juga beberapa teman lain yang menjawab ya. Antika bilang nomor cantik ya, karena saya pas waktu bikin males mikir ya. Jadi ya udah biar mencet keyboardnya satu aja gitu ya. Pemalas ya, mengetik aja malas. Oke, tadi kata-katanya Samuel itu benar ya, jawabannya Samuel itu benar. Jadi yang sebelah kiri berarti bisa jadi dia tidak paham akan ketabuan itu, gitu ya, bahwa ternyata ngobrol sama seseorang yang kita kan lagi minta tolong, terus dia adalah seorang yang posisinya berbeda dengan kita ya, hierarki ya, ada posisi hierarkis gitu, yang satu dosen, yang satu mahasiswa, tentu harus sopan gitu ya. Nah itu bisa jadi dia tidak tahu, bukan berarti dia tidak sopan ya, bisa jadi dia tidak tahu kalau kalau kita berusaha memaknainya. Nah yang sebelah kanan, dia bisa berbahasa seperti itu pasti karena dia sudah diajari toh. Nggak mungkin orang bisa sepanjang lebar itu terus pakai emoji yang begini ya, kalian tahu artinya itu apa. Nah itu juga pasti karena ada proses belajar. Jadi tabu atau eufemisme itu bukan sesuatu hal yang kita bisa dapat tiba-tiba gitu ya. Pasti itu adalah hasil didikan, entah itu dari orang tua, entah itu dari lingkungan kita gitu ya. Jadi tabu atau eufemisme, dimensi sosial dari bahasa itu adalah kita through times, belajarnya dari masa ke masa. Nggak akan bisa jadi malah nanti dosen yang diiniin ya, yang dikritik, karena saya sekarang melihat banyak kritik, kita udah tulis panjang lebar kayak yang di sebelah kanan tapi jawabannya cuma siap gitu ya, nggak dijawab dengan baik juga padahal ada pertanyaan begitu ya. Jadi itulah konteks itu sangat penting dalam memaknai bahasa. Dan untuk kita beneran bisa berkomunikasi dengan orang dengan baik ya, nggak ada tabunya misalnya, kita menghilangkan rasa tabunya itu tentu dengan belajar. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, tapi ini juga ada ya, tadi kan sebenarnya kita ngomongin bahasa karena dia adalah salah satu bentuk pesan verbal. Ya, dan tidak selamanya pesan verbal itu efektif ya. Tidak selamanya pesan verbal itu bisa terus kita gunakan. Ya, karena keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk kosakata. Ya, kadang kita kan
sering ya kalau bertemu dengan orang yang beda latar belakang, ini loh, tapi dia nggak ngerti apa sih maksud lo gitu kan. Jadi kita bingung milih kata-kata yang lain. Nah, itulah keterbatasan bahasa gitu ya. Terus ada yang bersifat ambigu dan kontekstual ya, banyaklah bahasa-bahasa yang mungkin kalau dibicarakan ke orang lain belum tentu mereka ngerti karena ada masalah konteks atau budaya ya, perbedaan budaya. Kayak jokes-jokes jangan itu loh. Kalau ngomong sama orang Jawa jangan itu sayur lah, kita ngomongnya maksudnya jangan diulangi gitu ya. Nah, yang kayak gitu. Dan yang ketiga sebenarnya mirip ya, sebagian kata mengandung bias budaya. Jadi hanya bisa dimaknai dalam budaya-budaya tertentu. Itulah keterbatasan dari pesan verbal. Jadi teman-teman belajar komunikasi itu ya, ternyata kita jadi tahu bahwa kita sebenarnya bisa berlatih untuk memikirkan terlebih dahulu saat kita berbicara, nanti saya baiknya berbicara seperti apa, gestur tubuh saya semestinya seperti apa, kalau menulis saya sebaiknya menulis memilih kata-kata yang seperti apa, rapihnya bagaimana, kan mungkin kalian selama ini kenapa sih harus formatnya A4 spasi berapa, itu kan sebenarnya supaya mudah dibaca, baru ngelihat berantakan aja kita malas baca, gimana pesan yang akan tersampaikan, nah gitu ya, jadi itulah mengapa kita belajar komunikasi. Oke. Sekarang kita masuk ke nonverbal ya. Coba teman-teman, wah ini agak-agak apa? Kepos ya, GIF-nya agak kepos. Mungkin yang bukan GIF aja deh, yang foto nih. Foto yang dua nih ya, ada yang pakai kerudung sama orang yang rambutnya merah. Bisa dikasih tahu nggak? Itu kira-kira bentuk nonverbal tapi maknanya apa? Ya kan itu sudah dikasih tahu bahwa ini adalah contoh komunikasi nonverbal. Tapi apa maknanya? Kenapa saya milih pesan itu? Silakan ditulis di chat. Sekarang jam 1:30. Yuk, yang ini aja, yang jilbab sama yang rambut merah. Apa makna dari foto itu? Kenapa saya milih foto itu? Yuk, wah pada bingung kayaknya nih, nggak nulis-nulis di chat. 1, kayaknya harus dihitung lagi. 2, wah kalau nggak ada berarti saya yang terlalu sulit memberikan contoh ini. 3, oke, ada yang sudah menjawab. Oke, ada lagi? Oke, ya cukup. Baik, terima kasih teman-teman ya atas jawabannya. Nah, itulah ya, saya ngasih gambar, tapi saya sendiri khawatir ya dengan bagaimana nih mahasiswa memaknainya ya. Berarti mungkin saya kurang jelas memilihkan gambar atau instruksi saya yang kurang jelas ya, sampai sampai penerimanya bingung gitu ya, lama menjawabnya tadi. Nah, sebenarnya saya mau memberikan contoh bahwa ya yang ini ya, yang yang gambar orang pakai jilbab ini menunjukkan bahwa dari pakaiannya kita jadi punya asumsi terhadap dia ya. Dua inilah ya. Berdasarkan apa yang dipakai, yang kedua berdasarkan penampilannya ya, yang rambut merah. Kita langsung punya asumsi ya. Nih, di sini kalau teman-teman ya saya baca, ini ada yang bilang foto estetik, oke. Terus yang itu penyanyi rocker. Berarti dia punya asumsi bahwa orang yang berambut merah, pakai tindik gede di hidung gitu ya, itu adalah rocker, begitu. Terus ada yang bilang pemalu, oke, karena dia pakai jilbab mungkin dia orangnya pemalu. Nah, itulah ya. Jadi kita tahu bahwa pesan nonverbal, ya tadi berarti ini adalah contoh nonverbal non-vokal. Hanya dari apa yang dia pakai, hanya dari apa yang dari penampilannya kita udah punya asumsi ya, judge the book by its cover gitu kan, sering ada pembicaraan seperti itu. Memang itu kenyataannya, karena kita punya asumsi, kita akan selalu membangun asumsi dengan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan berdasarkan pengalaman kita gitu ya. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada juga yang salah ketika kalian ngomong foto estetik ya, benar tidak. Tapi kalau di sini, karena maksudnya gini, dalam kehidupan sehari-hari kita akan terus membangun asumsi tersebut ya. Ketemu orang pakai kerudung, oh berarti dia orang Islam, taunya gitu ya, karena saya punya cerita, saya dulu punya teman SMA, tiap hari Jumat dia selalu pakai baju koko. Sampai suatu hari saya lihat dia nongkrong di depan sekolah pas lagi waktu sholat Jumat. Terus saya tanya, kenapa lu nggak sholat Jumat gitu kan, ini kan lu mestinya sholat Jumat.
Terus dia bilang, lah emang lu pikir gue selama ini agamanya Islam? Ternyata dia non-Islam, tapi dia mau pakai baju koko, gitu ya. Jadi begitulah kenyataannya kehidupan ini, gitu ya. Memang baju itu bisa menjadi simbol, bisa menjadi penunjuk ya bagi kita orang yang nggak tahu apa-apa ini ya, kita bisa membangun asumsi dari apa yang orang pakai, apa yang orang tunjukkan ya di luar. Tapi kenyataannya bisa saja berbeda. Tentu itu dengan belajar, tentu dengan mengenal lebih dalam. Akhirnya saya jadi tahu bahwa dia adalah nonis gitu, padahal dia selalu pakai koko gitu kan, waktu hari Jumat. Ternyata dia senang pakai baju koko gitu ya. Nah, jadi inilah ya bukti bahwa non-verbal itu juga punya kekuatan yang besar, punya keefektivitasan yang besar. Karena dia bisa mengirimkan makna tanpa kita harus berbicara ataupun menulis, begitu ya, teman-teman ya. Oke, ini di sini ada jenis-jenis simbol non-verbal. Satu, para bahasa, tadi saya sudah sempat jelaskan ya. Para bahasa itu berhubungan dengan tempo, jelas atau tidak jelas. Kalau sekarang mungkin karena kita sering lewat online, kalau sinyal ini ya udah kalian nggak bisa nerima atau bunyinya jadi suara saya jadi kayak keputus-putus gitu. Nah, itu adalah bagian dari para bahasa sebenarnya. Kedua, penampilan, ketiga gerakan isyarat ya, termasuk ekspresi gitu ya. Kemudian sentuhan. Kenapa sentuhan bisa menjadi simbol nonverbal? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Kalau ini saya boleh minta ada yang nyalain mic-nya. Kira-kira kenapa sentuhan menjadi bentuk dari pesan nonverbal? Siapa? Halo Bu. Boleh, yuk silakan. Iya, perkenalkan saya Nisrina Bu, izin mencoba menjawab untuk simbol nonverbal dari sentuhan. Oke. Sepertinya kalau di kehidupan sehari-hari, kalau sentuhannya dari belakang atau dari samping dan gesturnya pelan gitu ya Bu, sentuhannya itu bisa seperti memanggil gitu ya, kayak gitu, walaupun tanpa ada kata pun kita pasti nengok gitu, karena merasa ada merasa ada media untuk berkomunikasi, untuk menengok ke samping gitu, atau untuk memberi perhatian pada yang melakukan sentuhan. Atau kalau misalnya ada teman yang melakukan sentuhannya dengan sedikit power begitu ya, kencang gitu, mungkin dia sedang marah atau dia sedang gemes dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya Bu. Ya, baik ya Nisrina, makasih sudah menjawab betul apa yang dijelaskan oleh Nisrina. Jadi kita udah manggil orang, woi, gitu. Ternyata dia pakai earphone, akhirnya kita sentuh, ya, akhirnya kita, gitu ya, kita tepok-tepok pundaknya, gitu ya. Terus orang tua ke anak, ya, dipanggil-panggil, hey, kamu kenapa nggak jawab? Akhirnya, apalah kalau zaman dulu dicubit lah apa, gitu ya. Nah, itu juga adalah bentuk dari nonverbal dalam bentuk sentuhan, ya. Kemudian ada jarak. Nah, kenapa jarak itu juga adalah simbol nonverbal? Boleh yang lain yang mau menyalakan mic-nya? Yuk, siapa ditunggu? Jangan lama-lama. Saya hitung sampai 5, kalau nggak ada sampai 5 berarti saya anggap sulit, tidak ada yang kebayang. 1, 2, ini bukan membatasi ya, tapi karena takut waktu saja. 3. Boleh Bu, saya. Ya, oke, siapa? Perkenalkan saya Ustadz Yusuf. Oke, silakan. Nah, untuk jarak ini mungkin kalau yang kita lihat dari sekarang ya, yang realitas sekarang itu tuh mungkin jaga jarak. Nah, antara yang kena, mungkin kalau saya dari di rumah sakit itu antara yang pasien yang terpapar COVID ataupun pasien-pasien lainnya gitulah yang memang menderita penyakit itu kan harus menjaga jaraknya kepada orang yang sehat. Jadi mungkin itu Bu. Oke, jadi menurut Henrikus ya, menurut Henrikus itu kalau ada orang yang berjarak berarti dia sedang berusaha untuk menjaga nggak ada yang terpapar gitu ya, maknanya, asumsinya gitu ya, salah satu contohnya jarak. Makasih, betul ya Henrikus, betul. Dalam konteks sekarang ya, begitu kita deket-deket ya langsung ada orang yang jangan, nah gitu ya, karena dalam kondisi pandemi ini. Oke, lainnya juga ya, nggak mungkin kan kalau sama orang asing kalian tahu peluk atau tos gitu kan, ya nggak mungkin, maksudnya jarang terjadi gitu ya. Nah, itu juga menunjukkan simbol. Jadi ketika kita baru kenal sama nelayan atau sama pelaku usaha perikanan misalnya ya,
Kan nggak mungkin kita tiba-tiba, hai Bapak, langsung peluk gitu ya, wah Bapak, gitu-gitu langsung apa. Nggak bisa kayak gitu, karena kita ya baru kenal. Kita punya wilayah-wilayah yang kita anggap sebagai privasi ya kalau kita ngomongin jarak. Kalau udah lebih dekat lagi berarti kita udah lebih dekat ya, konteks hubungan antara kedua orangnya udah lebih dekat. Seperti itu. Jadi jarak juga bisa dimaknai seperti itu ya. Makanya jarak pun adalah bagian dari simbol nonverbal. Nah, yang terakhir adalah penggunaan waktu. Oke, yang terakhir penggunaan waktu. Nanti coba saya jelaskan lebih dalam lagi. Ya, kita lanjut dulu, takut waktunya nanti terlalu mepet. Nah, ini ya, tadi ada jenis-jenis simbol nonverbal ya. Ada parabahasa, tadi ada yang lisan, ada juga yang tulisan ya. Jadi tadi format, tipe ya, ini mengulang ya, mengingat kembali karena banyak kata-kata atau konsep-konsep baru yang saya sampaikan biar enggak ini wait bentar longer iya bentar ya, saya ulangi nih, termasuk that you just have to wait a little longer for the. Oke, kira-kira dari video yang tadi udah kedengeran suaranya juga kan ya? Kira-kira ini ada masalah apa nih di dalam sini? Boleh ditulis di chat ya, boleh ditulis di chat teman-teman. Ada masalah apa dari video tersebut? Oke, stuttering ya, gagap ya. Apa berarti itu masuknya dalam kategori pesan apa itu? Boleh ditulis di chat ya. Ya, emang ini betul tentang parabahasa ya. Salah satunya parabahasa juga karena walaupun kita menangkapnya indera ya, menangkap dengan telinga, maksudnya dengan indera pendengar, tapi kita kayak menunggu-nunggu ya, maksudnya karena pesannya itu tidak langsung tersampaikan gitu ya, pesannya tidak langsung clear seperti biasanya kita mendengarkan orang gitu ya. Lalu selanjutnya, nah ini kira-kira ini menunjukkan apa nih gambar ini? Di chat ya, boleh ditulis di chat. Oh ini Henrikus karena ada tanda tanya ya, betul nonverbal vokal ya, nonverbal tapi vokal. Yang gambar ini kira-kira masalah apa ini? Kira-kira di kategori pesan apa? Ya, apakah mulai membingungkan? Padahal ini adalah hal-hal yang ada di keseharian kita ya, tapi tantangannya adalah memasukkannya di dalam sebuah kategori. Oke, kalau nggak ada yang menjawab, mungkin terlalu bingung ya. Ini sebenarnya kan nonverbal, non-vokal, ya kan? Tadi yang masalah format ya. Dia bikin suatu gambar nih, ya kan? Dia bikin suatu gambar. Kira-kira kita bisa paham nggak pesannya apa ya? Kenapa dia bilang graphic design is my passion, tapi nulis passionnya nih yang line pertama P-nya agak ke sana, terus itu tipe pula passion kan double S gitu ya. Terus kenapa harus dia bikin berbaris-baris? Kenapa tiba-tiba ada kodok? Kenapa tiba ada which one, terus ada gambar donkey ini ya. Ada keledai. Nah, itu kan jadi pesan melalui visual ya, tidak bisa kita pahami. Jadi ini masalah nonverbal, non-vokal. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin bingung karena nggak tahu maknanya apa ya. Nah, tapi ya saya mau memberikan penjelasan bahwa kalau nggak salah kan di Daskombang nanti, ya di mata kuliah ini kan tugas akhirnya itu membuat poster atau membuat video gitu ya. Nah, jangan sampai kalian bikin poster yang
maknanya nggak bisa kita pahami gitu, karena itulah bagian dari nonverbal non-vokal membuat poster itu ya. Begitu teman-teman hikmahnya. Oke, sip. Baik ya, jenis-jenis simbol nonverbal ya, tadi saya ulangi lagi ya, wajah, bahkan bentuk wajah aja kadang-kadang kita suka kan, dia mah kelihatannya mukanya kayak garang tapi ternyata dia soft gitu ya, ternyata dia baik-baik aja, dia malah menggemaskan gitu, kita kenal lebih dalam gitu ya. Bisa seperti wajah aja bisa seperti itu ya. Bagian tubuh lainnya misalnya gemuk, kurus, kita jadi punya asumsi ya, fit badannya, oh mungkin dia sering ke gym gitu ya. Jadi wajah, bentuk tubuh ya, bagian tubuh lain, mungkin ada orang yang tiba-tiba jalannya kok kayak pincang, kita jadi punya asumsi oh mungkin dia dulu pernah kecelakaan ya. Ada makna di balik semua itu, ada makna ya. Maknanya yang kita asumsikan itu gitu ya, belum tentu itu benar, tapi kita selalu guessing, apapun, selalu menebak-nebak apa yang terjadi, apa itu, kenapa dia seperti itu, kita selalu menebak-nebak ya. Pakaian, aksesoris, dandanan ya, misal ibu-ibu nggak tahu lah ya, mungkin dulu itu di zaman saya ya, ada ibu-ibu arisan sukanya pakai emas, cincinnya banyak, gelangnya banyak, kan itu berarti menunjukkan dia punya kekayaan begitu ya. Itu juga menjadi salah satu bentuk pesan nonverbal ya. Aset kepemilikan, wah datang nih ke rumahnya Bu Anissa misalnya, ternyata rumahnya Bu Anissa itu pakai bambu misalnya gitu ya. Jadi kalian punya asumsi, jangan-jangan Bu Anissa tuh jadi dosen selama ini tuh gajinya nggak cukup buat bangun rumah. Nah ya kayak gitu-gitu. Jadi apapun yang kita lihat sehari-hari itu punya pesan, punya makna ya. Nanti ketemu sama nelayan, nggak boleh tiba-tiba ngelihat rumah nelayan ternyata nggak seperti yang kita bayangkan, atau terlalu ini banget gitu ya, terlalu sederhana banget atau desa banget, terus kalian yang kayak kaget. Nah, nggak boleh kayak gitu, karena makna dari muka kita kaget nanti dia jangan-jangan tersinggung ya. Kamu mau orang kota ya, masih nggak terbiasa datang ke rumah seperti ini, kayak gitu-gitu ya. Jadi reaksi verbal dan non verbal juga itu bisa jadi ada unsur kesengajaan begitu ya. Jadi kalian belajar banyak dengan tahu verbal non verbal ya. Kemudian gerakan isyarat nih tadi salah satu contohnya ya. Memang ada yang secara sengaja, seperti bahasa isyarat itu kan sengaja, sesuatu yang sudah terstruktur ya, sesuatu yang sudah ada aturannya, ini maknanya ini maknanya ini. Jadi secara sengaja. Tapi ada juga yang secara insidental. Kayak saya ngomong ya, tangan saya bergerak bukan karena saya mau kadang-kadang ya. Karena udah kayak pengen ada penekanan gitu melalui gestur saya gitu. Atau ya tadi misalnya kaget ngelihat rumah atau bau misalnya gitu ya, kita secara otomatis gini hidungnya. Nah, itu kan berarti gerakan isyarat yang terjadi secara insidental. Dan memang nonverbal itu rata-rata insidental ya. Rata-rata tidak sengaja begitu. Oke, lalu ada sentuhan ya, ada emosional. Sentuhan emosional itu ya tadi ya seperti memeluk, marah ya dengan yang agak kencang, kalau jotos-jotosan, nah itu kan emosional ya, sentuhan dalam bentuk emosional. Tapi ada juga yang situasional, misalnya dokter dengan pasiennya, yuk tiduran, saya cek dulu. Nah itu adalah situasional ya. Jadi di situ ada makna pesannya bahwa saya nyentuh kamu bukan mau melecehkan gitu ya, tapi karena memang dalam kondisi saya harus menyentuh Anda seperti itu ya. Kemudian jarak ya, tadi memang ada yang berhubungan gini, maknanya itu adalah hubungan ya. Kalau semakin dekat ya kita jaraknya antara dengan komunikan kita, berarti kita semakin dekat sama mereka maknanya. Tapi juga kalau kita semakin dekat ngomongnya suaranya makin kecil kan. Kalau jauh kan kita teriak-teriak wah gitu kan ya. Jarak itu juga jarak. Itu juga salah satu simbol nonverbal yang karena jarak. Semakin kita dekat sama seseorang maka akan semakin, apalagi kalau ngomonginnya yang rahasia gitu ya, kayak berbisik gitu. Nah, bagi orang lain yang di sekitar kita kan langsung maknanya, itu lagi ngomongin yang nggak boleh gue denger nih. Yaudah deh gue minggir aja dulu dah karena gue nggak diajak. Nah gitu ya. Itu juga makna kan, sebuah pesan ternyata orang berbisik bagi orang lain ya. Dan isi pesannya juga, semakin kita akrab sama seseorang, isi pesannya akan lebih macam, akan lebih kompleks, bisa jadi ada bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang hanya dimengerti oleh dua orang tersebut. Sering nggak sih kayak gitu kalian misalnya lagi kumpul terus ada dua orang asik gitu ngobrol, lu ngomongin apaan sih gitu kan? Karena isi pesannya bisa jadi sudah hanya konteksnya hanya dipahami oleh mereka berdua gitu ya. Jadi isi pesannya pun akan berubah hanya karena jarak atau
konteks hubungan dengan komunikan ya. Lalu penggunaan waktu ya, penggunaan waktu itu bisa kita tunda, misalnya pas lagi berbicara tahu-tahu dipotong. Oh berarti kita jangan kebiasaan juga ngomong nggak sopan ya kamu memotong. Bisa jadi dia itu saking nggak ngertinya, saking nggak ngerti kita ngomong apa, dia udah nggak bisa nunggu gitu loh. Saya tuh nggak paham dari tadi kamu ngomong apa, jadi dia stop dan akhirnya kita tunda, kita oke, ya silakan ibu berbicara gitu ya. Jadi kita tunda. Ada juga pemahaman tentang waktu, misalnya gini, kayaknya lu jangan ngomong tentang itu dulu deh sama dia, lu jangan nanya skripsi dulu dah sama dia dah, dia lagi ini banget, dia lagi bete banget sama skripsinya. Nah itu adalah tentang waktu. Jadi pesan itu bisa diterima atau tidak karena kita mikirin kapan ngomongnya. Ya nggak? Pasti sering kalau menurut saya ya. Itulah penggunaan waktu di situ ya. Dan saya selalu menekankan kepada para mahasiswa saya yang pernah belajar sama saya, salah satu ciri komunikasi yang efektif adalah tahu juga kapan harus berhenti berkomunikasi. Mau melakukan pendekatan ke nelayan, mau melakukan pendekatan ke UMKM. Kalau mereka udah nggak mau, sudah jangan dipaksa daripada hancur hubungannya. Lebih baik jaga hubungan, tapi tujuanmu sudah di stop dulu, tunda dulu, cari celah lain. Apa yang bisa saya bicarain sama nelayan atau sama UMKM? Nggak bisa kita maksa. Nggak bisa kita terus, agenda kita terus yang pengen disampaikan. Dengar mereka dulu, deketin mereka dulu. Mungkin setelah itu, setelah kita berhenti, justru kita menemukan cara untuk berkomunikasi dengan mereka. Gitu ya. Jadi penggunaan waktu itu bukan hanya menunda, bukan hanya mikir kapan waktu yang tepat, tapi kita juga harus tahu, oke, mungkin ini sudah waktunya saya berhenti berbicara. Sama kayak orang tua, aku udah tahu lah anakku tuh kayak gitu, dia udah nggak bisa diomongin lagi tuh kayak gitu. Udah beneran nggak ngomong lagi gitu ya. Ada yang seperti itu, maksudnya udah nggak marahin lagi tipenya, udah diemin aja kalau nggak mau gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi ini juga salah satu poin penting. Nah, sekarang ada pertanyaan-pertanyaan, tolong dijawab melalui chat ya buat teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan ya, jadi jawabannya itu akan menunjukkan perbedaan antara verbal dan non-verbal, jawabannya ya. Jadi saya akan mencoba supaya instruksinya lebih jelas lagi ya. Jadi teman-teman, tolong jawab nih. Yang pertama, bagaimana kita mempelajarinya? Jawabnya verbal apa, non-verbal apa. Dan pasti jawabannya berbeda. Si verbal pasti jawabannya A, non-verbal pasti jawabannya B. Kira-kira dari gambar yang saya perlihatkan ya, dari simbol yang saya perlihatkan, ini berarti verbal non-vokal ya gambar-gambar saya ini. Coba ditulis di chat, berarti yang verbal kita mempelajarinya seperti apa, yang non-verbal seperti apa. Yuk, ditulis di chat. Sambil berpikir nih. Sambil kok nggak diisi-isi nih chatnya sambil, oke. Oke, terus saya tunggu sampai hitungan 5. 1, 2, 3. Oh, cuma 2 ya? 4, 5. Oke, ya. Dari 3 orang yang menjawab, betul ya. Jadi verbal itu justru dengan belajar ya, tadi mendengar dan membaca ya dari buku. Betul, itu adalah cara-cara belajar kan? Dari belajar secara formal, tapi memang verbal ya. Kalian belajar ABCD, mungkin ada yang sengaja, misalnya kayak anak saya dulu belajar ABCD itu justru karena dia tahu dari video, bukan karena saya A, B, bukan karena gitu ya, tapi dia belajar gitu ya, belajar dalam artian dia beneran menyaksikan bahwa bentuk A itu bentuknya seperti ini gitu kan ya. Nah, tapi kalau yang nonverbal itu adalah pengalaman, memperhatikan perilaku orang lain, ya dia bisa bilang, bisa begini-begini ya, di gambar saya no no no, itu gestur tubuh itu dia pelajari karena orang tuanya mungkin pernah ngomong seperti itu ke dia, no no no. Dia nggak bisa ngomong itu no, tapi dia tahu bahwa maknanya enggak boleh, gitu ya. Jadi cara mempelajarinya yang berbeda, verbal dan non verbal itu berbeda, yang satu lebih formal, yang satu melalui pengalaman, ya. Lanjut, mana yang lebih universal? Yuk ditulis di chat. Mana yang lebih universal, mana yang lebih umum?
Oke, bagus ya. Mana yang lebih universal? Tentu adalah nonverbal ya. Bahasa nggak bisa universal karena masing-masing daerah ada bahasanya sendiri dan untuk memahaminya kita perlu belajar. Betul ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menjawab ya. Pada aktivitas apa kita menggunakannya? Ya, verbal kita gunakannya pas apa, nonverbal saat apa nih? Saya coba memberi clue ya dari gambar yang saya kasih lihat. Berarti jawabannya verbal apa, nonverbal apa gitu kan ya? Berarti simbol yang saya pilih belum jelas berarti ya. pada aktivitas apa nih kita menggunakan verbal dan nonverbal? Tadi sebenarnya sudah sempat saya omongin. Verbal, oke, Sofia. Oke, Arif sudah jawab. Oke ya. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, ada yang menggunakan kata-kata penjelasannya bisa jadi berbeda dengan kata-kata saya. Tapi intinya bahwa verbal itu biasanya ya kita menggunakan otak kita, ya, menggunakan pengetahuan kita, gitu ya. Formal mungkin maknanya formal bagi teman-teman itu ya karena settingan yang memang harus direncanakan terlebih dahulu, gitu ya. Jadi sebenarnya verbal itu lebih berhubungan dengan pengetahuan, sedangkan nonverbal lebih emosional, ya, bukan berhubungan dengan logika terus-terusan gitu loh, ya. Aktivitasnya sip. Lanjut, terima kasih teman-teman. Mana yang cenderung lebih sengaja, verbal atau nonverbal? Tinggal dipilih jawabnya. Mana yang cenderung lebih sengaja? Ya, mana yang cenderung lebih sengaja, teman-teman? Jangan kebalik. Mana yang cenderung lebih sengaja? Yo, yang lebih sengaja. Disengaja ya, disengaja, bukan nggak sengaja. Oke ya, beberapa jawabannya ke bawah ada yang berubah jadi verbal ya, karena memang yang lebih sengaja ya itu adalah verbal, yang tidak sengaja itu justru non-verbal ya. Kita nggak ngeh kadang kalau kita melakukan itu. Kalau Obama pasti dia semua pidatonya sudah dipersiapkan, bahkan bukan Obamanya sendiri, kadang-kadang kan ada timnya sendiri yang membuat pidatonya ya. Disengaja udah dipersiapkan. Tapi kalau nonverbal ini si om ini nih, om laki-laki ini, dia bahkan nggak tahu dia jadi meme ya, dia menjadi meme dia nggak tahu karena padahal ya karena saat itu bagi dia mungkin itu bukan reaksi yang apa, yang dia ingat gitu ya, karena itu terjadi secara tidak sengaja, secara otomatis mungkin dia bereaksi ke apa gitu ya, ketangkep di video, terus ada yang lagi ngedit ya, dia ambil lah gitu ya. Editan itu dia viralkan ya, ternyata dia share ke internet dan ternyata viral. Seperti itu. Maksudnya banyak dipakai jadi meme lah gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mana yang lebih terstruktur? Yuk, di chat. Oke ya, banyak yang jawab ya. Mudah berarti pertanyaannya. Verbal yang jauh lebih terstruktur ya. Non-verbal kenapa saya gambarnya kayak gitu? Karena reaksi orang kaget itu nggak ada aturannya. Mau dia bibirnya kebuka lama gitu, mau bibirnya agak maju, mau dia pakai tepuk tangan, ya terserah dia gitu ya. Terserah si orangnya. Kalau saya kaget misalnya, ada juga yang kaget, ya terserah dia gitu ya. Itulah nonverbal ya. Dia tidak ada strukturnya. Ketawa, orang ada yang ketawanya ngakak sampai kepalanya mundur gitu, sampai kakinya kalau pakai stiker WhatsApp ada yang sampai jatuh gitu ya, ketawa gitu kan. Kalau ROF kan rolling ROFL ya, kan WhatsApp kan ada tuh yang ketawa tapi miring kan, kalau kita lihat maknanya itu adalah ROFL, artinya rolling on the floor laughing gitu kan. Jadi ketawanya sampai rolling gitu ya, sampai guling-guling. Terserah mau ketawanya kayak apa ya, terserah dia gitu ya. Ada yang ketawanya sampai sambil nutup mulut gitu ya, nggak ada strukturnya gitu ya. Nah ya ini nih ya, Henrikus naro emoticon yang ketawa miring itu maksudnya itu mau merepresentasikan rolling on the floor laughing gitu ya.
di lantai berguling sambil ketawa gitu ya. Jadi ya terserah aja mau ketawa kayak apa ya, nonverbal itu mau ngapain ekspresi ya terserah gitu ya. Tapi lagi-lagi ya, kalau kita mungkin di depan teman-teman kita bebas ya. Boleh sangat tidak berstruktur itu boleh. Tapi begitu di depan orang yang formal tentu kita harus lebih waspada ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang memahami praktik verbal dan non-verbal. Nah, ini saya stop share dulu karena ini bekerjanya berbeda caranya. Kita akan bareng-bareng. Nah, ini jadi kalian melihat Canva saya langsung ya. Ya kan kelihatannya kayak mau ngedit Canva kan? Ya sambil ada suara anak ya, maaf ya. Nah, jadi kita akan bareng-bareng memahami praktik verbal dan non-verbal walaupun tadi sudah saya contohkan sambil kuliah ya. Nah, pertama ini ada penampilan ya, berurusan dengan penampilan. Jadi seolah-olah gini ya. Jadi ada kasusnya dulu, ada konteksnya dulu ya. Kalian akan pergi ke petani atau akan pergi ke nelayan ya. Nah, kira-kira penampilan mana yang benar, mana yang kita harus berhati-hati. Nah, mungkin ada satu orang yang volunteer atau dua orang atau siapa aja lah yang mic-nya bisa dinyalain, kasih tahu ke saya mana yang harus dipindahin di bawah checklist hijau ini, mana yang dimasukin ke yang kuning ya, yang di bawah tanda seru. Ayo, siapa boleh? Halo Bu. Oke, Nisrina, yuk. Iya Bu, untuk bertemu dengan Bapak petani itu menurut saya lebih mengutamakan baju yang nyaman ya, seperti yang baju yang yang warna putih ini. Ini putih ini. Iya. Nah, geser ke sini. Oke, ada Iya. lagi satu lagi Nisrina. Satu lagi mungkin ini ya Bu, baju yang warna biru juga boleh. Ini ya. Iya. Oke. Kelihatannya casual juga. Oke. Siapa tahu disuruh turun ke sawah takutnya. Oke, terima kasih Nisrina. Ayo teman-temannya, teman-teman yang lain yang mau nyalain mic-nya jangan ragu-ragu. Ketemu saya cuman minggu ini sama minggu depan, nggak ada lagi. Sampai akhir pertemuan nanti. Ada sih nanti yang sesi UAS ada 2 kali lagi. Kalau sama saya kuliahnya maunya begini, saya maunya. Ya, ayo siapa yang mau open mic lagi? Yuk nyalain. Henrikus, saya lihat udah nyalain mic. Yuk, yang mana Henrikus? Ini yang ke petani tadi ya? Oke, kalau menurut saya baju merah itu masih bisa Bu, cocok. Oke, baju merah. Satu lagi. Satu lagi itu sepatunya sih Bu. Ya, oke, sepatunya yang mana? Yang lebih cocok? Sepatunya sepertinya sepatu putih cocok sih Bu. Putih. Oke, sip. Makasih Henrikus. Yuk temennya yang lain. Yang maaf ya anak saya. Oh. Oke, yuk. Mana lagi yang mau open mic nih? Siapa? Ayo. Nggak usah malu-malu. Tadi Beral udah nyalain. Kenapa dimatiin lagi, oi? Saya mau coba, Bu. Oke, Syafa. Yuk, Syafa. Itu tas warna merah. Tuh, tas warna merah di yang hijau apa yang di? Di yang hijau. Yang hijau. Mana lagi? Satu lagi, Syafa? Yang high heels ke yang kuning, Bu. Oke, sip. Lanjut. Siapa lagi yang mau? Nggak apa-apa, dan itu sini nggak apa-apa. Siapa lagi yuk? Satu lagi deh. Satu lagi. Siapa yang mau? Halo, Ibu. Ada. Oke, nggak apa-apa. Jadi 2 lagi. Tadi ada Karisma sama Yolanda apa Yowanda ya? Saya takut salah baca tadi. Yo yang Yo dulu tadi. Yowanda apa Yolanda? Yohan, Bu. Ya, Yohan. Duluan. Biru, celana biru ke checklist. Oke, satu lagi. Satu lagi mungkin anting ke hati-hati, Bu. Oke, sip. Yuk, Karisma. Makasih, Yohan. Yang jam tangan ke yang kuning, Bu. Jam tangan ke yang kuning. Yang kalung juga yang ke kuning.
Oke, baik. Terima kasih. Oke, cukup dulu ya, karena takutnya nanti waktunya keburu habis ya. Jadi teman-teman, ternyata ya, ketika kita mau bertemu sama orang pun kita harus mikir ya, pakai baju apa kalian mau wawancara kerja, misalnya nanti ya, atau wawancara organisasi lah mungkin sekarang, atau apalah ya, wawancara asisten mungkin, nggak tahu juga ya. Belum ya, belum waktunya. Itu pasti kita harus berpikir apa yang kita gunakan. Pelan-pelan suaranya saya gitu sambil mengajar. Ya kita harus sambil berpikir ya apa yang dipakai. Tentu tidak selalu dilarang ya, kayak misalnya pakai sepatu kuning masa nggak boleh sih gitu ya. Tapi kan kita berusaha untuk tidak terlalu mencolok ya, atau punya petani itu punya asumsi yang selain padahal mahasiswa ini mau belajar sama kita ya. Jangan sampai suasana yang membuat mereka nyaman itu terganggu karena pesan-pesan nonverbal kita. Ini kan pesan nonverbal ya sebenarnya. Gitu. Jadi bukan berarti dilarang ya, bukan berarti tidak, tapi kita lebih punya pertimbangan ya. Mana yang harus saya pakai atau saya bawa ke lapangan. Oke, kita lanjut lagi, masih ada 2 lagi. Peralatan dan perlengkapan. Mana yang kira-kira lebih aman ya di checklist hijau atau yang di bawah tanda seru ya, yang hati-hati. Ya teman-teman, saya minta lagi kayak tadi, ada yang nyalain mic-nya. Saya, Bu. Oke, bentar ya, bentar. Iya, Bu. Oke, maaf ya, tadi anak nangis dulu sebentar. Oke, yuk Sofia yang mana yang kira-kira mau dipindah nih? Masih sama ya, Bu, kasusnya? Ya, Seperti masih tadi. sama kasusnya. Mungkin yang buku sama pulpen di checklist hijau, Bu. Oke, buku sama pulpen. Oke, udah 2 ya, terima kasih. Ada lagi yang mau? Siapa lagi selain Sofia? Mungkin satu lagi ya, karena lebih sedikit dari yang tadi. Boleh satu lagi yang belum? Yang mau? Saya, Bu. Oke, siapa tuh? Astika. Oke, yuk Astika, boleh. Nah, Untuk handphone di checklist hijau, Bu. Satu lagi boleh? Laptop di hati-hati, Bu. Oke. Terima kasih Astika ya. Jadi teman-teman, sekali lagi, ini bukan berarti tidak boleh ya. Semua tergantung keperluan kita nanti ke lapangan. Tapi memang yang tidak mengganggu gitu ya. Bahkan ya kalau perlu, buku tulis juga sekarang kadang-kadang sering juga kadang dicatat ya gitu. Tiba-tiba kita nggak tahu apa yang ada di dalam otaknya lain. Tapi ya betul, memang kalau kita bawa elektronik, kadang kita, apalagi HP ya, kadang-kadang kita terganggu dengan HP-nya gitu ya. Jadi akhirnya tidak memperhatikan si petani. Jadi lagi-lagi ini bukan aturan baku, tapi hanya mengingatkan teman-teman bahwa apapun yang kita bawa itu berdampak ya. Kayak saya dulu kalau turun lapang, saya paling bawa HP, dan itu saya pakai untuk merekam ya, karena kalau saya nyatet belum tentu saya juga ingat kapan harus nyatet gitu ya. Dan itu cukup aman lah, karena saya nggak sibuk dengan HP juga ya, saya biarkan aja supaya bisa merekam pembicaraan seperti itu, dan tentu dengan persetujuan ya. Dan terakhir ya, sikap dan perilaku. Kira-kira yang mana yang masuk ke checklist, mana yang di hati-hati? Yuk, siapa yang mau? Yang dari tadi mau tapi masih malu-malu gitu, tegang malah ya biasanya ternyata mahasiswa itu saat mau berbicara itu tegang gitu ya. Saya juga dulu mahasiswa ya, tiap kali mau bersuara saya juga sambil mikir-mikir. Siapa yang mau yuk? Jangan malu-malu. Mana nih? Tidak ada yang bersuara dari 80 orang ini, hanya berapa orang yang bersuara tadi? Halo Ibu. Oke, ada Widi sama tadi satu lagi siapa? Coba ngomong lagi. Widi. Ya, oke, berarti Widi dulu ya.
Widi dulu silakan. Habis ini Sisil. Ya. Oke, mungkin untuk yang sibuk sama laptopnya itu Bu di yang hati-hati. Dan Oke. untuk yang senyum mungkin bisa di checklist. Senyum emoticon ya. Ya. Ini. Oke, yuk. Makasih Widi. Sisil, boleh. Emoji yang apa sih yang pakai love itu di checklist. Oke, ini oke. Terus satu lagi. Emoji yang kayak jijik itu di kuning. Oke, yang ini ya. Ya. Oke, terima kasih Sisil. Oke, ada lagi teman-teman nih, masih ada beberapa. Kalau Siapa Ibu lagi? mau mencoba. Oke, boleh. Zahra. Emot yang gambar matanya ke kiri itu Bu, itu di yang kuning. Oke. Terus yang muka senyum itu di yang hijau. Oke, terima kasih. Satu lagi deh. Ternyata masih 2:10. Yuk, satu lagi. Siapa yang mau berbicara? Masih ada? Tidak ada. Kalau gitu saya yang nanya. Kira-kira ini di mana nih yang saya pindahin ke tengah? Nih ya, yang ini. Udah gerak-gerak. Itu kira-kira di hijau apa di kuning? Yuk, siapa yang mau jawab? Hijau, Bu. Kalau menurut saya bisa dua-duanya, Bu. Oke, ya Anda bilang dua-duanya. Tadi Henrikus ya yang jawab ya? Iya, Bu. Tadi saya menjawab. Kalau menurut Henrikus di hijau, kalau menurut Yohan di kuning. Satu lagi deh, biar seru. Satu lagi siapa yang mau berbicara? Di hijau, Bu. Di hijau. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ada 2 orang yang bilang hijau, yang satu tadi semuanya hampir hijau kayaknya ya. Oh, dua-duanya. Ada yang bilang dua-duanya ya. Tadi siapa teh namanya lupa. Ya. Yohan ya. Yohan tadi bilang dua-duanya. Oke. Nah, jadi teman-teman, nah ini tunggu ya, saya jelaskan dulu. Jadi ketika kita ke lapangan, ternyata kita harus memperhatikan apa yang kita gunakan, apa yang kita pakai, apa yang kita bawa, dan juga pembawaan kita ya, sikap dan perilaku kita, karena semuanya itu ada pesannya, ada maknanya ya, semua itu ada maknanya. Nah sekarang ya memang biasanya kita berpikir bahwa ketika kita bertemu dalam konteks pembangunan terutama ya, kita selalu berpikir bahwa karena kita adalah seorang mahasiswa atau kita mengenyam pendidikan yang jauh mungkin nggak pernah dienyam sama orang-orang yang nanti kita suluh, entar kita berkomunikasi gitu ya, mungkin pelaku UMKM itu tidak setinggi kita pendidikannya. Justru sekarang ya, pemikiran sekarang justru kita bukanlah guru bagi mereka, justru mereka yang adalah guru kita. Jadi jangan ini malah ini harus dihati-hati. Ya, jadi jangan, tapi nggak apa-apa kalau kalian saat ini merasa bahwa kita kan bukan yang mestinya kita kenalin teknologi, kan mereka masih kayak begini Bu kondisinya Bu, mestinya mereka belum terdidik, belum berpengetahuan. Tidak ya. Justru apa yang kita belajar itu, apa yang kita pelajari selama ini sampai ada teori, itu justru semua karena orang di lapangan. Ada yang kebetulan belajar ke mereka langsung, akhirnya bangunlah teori, akhirnya bangunlah ilmu, akhirnya bangunlah buku. Tapi sumbernya dari mana? Ya dari orang lapangan, dari orang-orang seperti ini. Ya, ketemu nelayan, ketemu pelaku usaha. Jadi sebenarnya mereka lah guru kita. Sama kayak tadi saya bilang, ya ketika kita ngomong pesan verbal dan non-verbal, saya bilang ini adalah suatu hal yang sudah kalian sering lihat sehari-hari. Ya kan? Tapi ternyata kalian tahukah itu namanya apa? Verbal dan non-verbal? Itu adalah bukti nyata bahwa kehidupan sehari-hari kita adalah sumber kita belajar. Kitanya aja sebagai manusia yang berusaha untuk lebih memahami ini fenomena apa sih? Ini cerita apa sih? Ini tentang apa sih? Bagaimana kita memecahkan masalahnya? Di mana sih masalahnya? Akhirnya kita bikin judul-judul konsep-konsep tadi, pesan non-verbal, masalah verbal, masalah non-verbal, masalah vokal non-vokal. Ya, jadi ini adalah contoh nyata bahwa kita nggak bisa bertindak seperti guru ketika berkomunikasi dengan mereka. Justru kita yang harus dengarkan mereka. Justru kita yang harus berusaha mendekati mereka. Jangan membuat mereka impress sama kita. Nggak usah. Nggak perlu.
Justru kita yang harus belajar dari mereka, karena disitulah sumber-sumber ilmu itu dari mereka justru. Sumber pemecahan masalah yang kalian pikir, mereka mah mungkin belum tahu masalahnya. Ternyata sebenarnya sumber solusi itu dari mereka sendiri, karena mereka yang punya masalah. Dan kalau kita benar bisa memfasilitasi dengan benar, maka solusinya pun pasti dari dalam situ. Karena kalau dari orang luar bisa jadi nggak berkelanjutan. Nggak ada orang yang bantu. Selesai, muncul lagi masalahnya. Meninggal salah satu yang itu, selesai nggak berkelanjutan. Nah, jadi itulah gunanya ketika kita ngomongin verbal dan non-verbal, kita harus ngeh dengan diri kita ini. Dan itu tadi ya, kalian belajar non-verbal itu tidak sengaja loh. Lebih banyak tidak sengajanya. Gimana caranya kita memposisikan sebagai orang yang akan, oke lah, ini kan kalian ngambil mata kuliah komunikasi pembangunan. Tujuannya adalah kalian bisa berkomunikasi dengan masyarakat, kan gitu. Nah, gimana caranya kita bisa berkomunikasi sama masyarakat kalau kita sendiri nggak bisa melepaskan hal-hal yang nggak sengaja itu yang muncul dari kerangka pemikiran kita selama kita melihat bahwa mereka bukanlah sumber belajarnya kita, malah sebagai orang yang harusnya nerima pelajaran kita ya, pasti gestur kita nanti nggak benar. Gestur kita malah yang membuat mereka kayak sombong ya, kok kayak mereka yang merasa lebih tahu. Saya yang sehari-hari di sini yang mengalami masalah itu saya, kata orang nelayannya. Seperti itu. Jadi itu fungsinya orang belajar komunikasi pembangunan. Buanglah rasa-rasa, kita yang tahu. Kita itu justru tahunya tuh dari mereka. Kita aja yang karena kita punya lingkungan belajar lebih baik, kita diajak untuk berpikir secara sistematis, kita ngasih nama-nama atas fenomena ya. Komunikasi pembangunan, verbal, non-verbal, itu kan kita yang ngasih istilah. Fenomenanya dari masyarakat. Ya. Jadi itu gunanya. Itu gunanya kenapa kita belajar komunikasi pembangunan. Supaya kita melepaskan pikiran-pikiran kita yang menganggap bahwa ada orang yang harus kita didik. Tidak, kita tidak mendidik orang. Saya juga sama kalian tuh tujuannya bukan untuk mendidik. Hanya karena saya belajar lebih dulu. Tapi bisa jadi kalian lebih jago mempraktikannya, kalian lebih jago public speaking, bisa jadi. Karena kebetulan saya belajar duluan, dapat ijazah duluan, maka saya bisa dibilang jadi pendidik. Padahal ya tidak, sebenarnya saya juga belajar dari kalian. Ya, jadi pelajaran verbal dan non-verbal hari ini, udah habis ini saya mau udahan. Ya, nggak usah sampai 14.40. Gunanya adalah itu, kita harus ngeh ya dengan pembawaan kita. Dulu saya waktu muda itu kalau diajak pergi ke rumah saudara tuh, ayo pulang mama, ayo pulang. Gitu aja bawaannya ya. Tapi begitu saya dewasa, saya memahami ternyata saya nggak boleh seperti itu. Senyum aja walaupun di dalam menangis gitu ya. Aku bahagia, aku jawab iya Bapak Ibu siap, tapi di dalam hati aku depresi gitu ya. Ya tapi itulah hal yang memang kita harus aware. Cara kita berkomunikasi kita harus aware, kita harus sadar. Oh, saya punya kekurangan, saya berbicara terlalu cepat. Oh, saya punya kekurangan kalau ngomong tuh kurang terstruktur ya. Kalau baca pidato atau baca sesuatu yang sudah saya tulis, justru saya nggak bisa. Justru saya malah tegang gitu ya. Salah tadi, baris mana yang belum saya baca. Tapi justru saya lebih nikmat kalau udah ini aja, langsung spontan aja. Itu adalah sesuatu yang harus dipelajari. Saya harus bisa siap kalau disuruh ngisi pidato ya saya harus belajar ngisi pidato. Kalau saya harus stick sama speech-nya, sama dokumen ya saya harus belajar. Gitu ya. Jadi itulah mengapa kita belajar komunikasi pembangunan dan hari ini verbal non-verbal ya gunanya itu. Jadi bukan nanti pas ujian apaan sih nih gue belajar komunikasi pembangunan udah nggak ada hubungannya sama gue sosial, gue mah FPIK gitu kan, gue mau mikirin ikan misalnya, atau gue mikirin lingkungannya ikan, tempat tinggalnya ikan, makannya ikan, gue disuruh mikirin kayak begini, enggak ya. Insya Allah berguna untuk kehidupanmu sehari-hari juga ya. Seperti itu teman-teman, saya akhiri share screen-nya. Mudah-mudahan hari ini menyenangkan buat kalian. Mudah-mudahan makna verbal dan non-verbal itu bukan hanya konsep yang mengawang-awang di otak kalian, tapi juga ada maknanya, ada hikmahnya gitu ya. Sebelum menurut saya sudah benar ditaruh di tengah bu, kata Beryl. Betul ya. Mungkin memang ada saatnya kita harus menjadi orang yang kredibel di mata mereka, ya. Juga kadang-kadang kita nggak bisa menjadi orang yang terus-terusan mengarahkan mereka gitu ya.
Makasih Beral komentarnya ya, itu mengingatkan saya juga ya. Memang ada waktunya kita memang harus kredibel ya, kelihatan bahwa kita mengerti dengan apa yang kita bicarakan, tapi juga ada masanya kita harus menjadi pendengar ya. Atau tadi berhenti berkomunikasi ya, kalau kata saya tadi efektif itu juga tahu kapan berhenti ya.